Ya, shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini saya akan mengupload sebuah video yang tersebar di internet sahabat. Nah, video ini saya lihat di internet ini ya. Nah, berbagai channel ikut memviralkan tentang seorang putri angkat dari Bapak Pendeta Jacob Nahuwai, almarhum ya sahabat yang terkasih ya. Jadi ketika saya menonton video ini, hati saya sangat ini saudara ya, sangat pilu sahabat. Hati saya sangat pilu sekali dan tersayat-sayat gitu. Sedih sekali saya nonton video ini. Karena pernyataannya cukup bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ya. Bagaimana harus mengasihi sesama saja harus kita kasih sahabat tanpa memandang agama. Apalagi itu anak, sekalipun itu anak angkat sahabat ya. Harus kita kasihi dan harus kita sayangi. Itulah perintah Tuhan Yesus. Nah, tidak berlama lagi kita langsung tonton dulu videonya sahabat ya. Apakah anak angkat tak berhak mendapat warisan? Pendiri Gereja Mawar Saron, Pendeta Jacob Nahuwai memiliki 3 anak, 2 dari hasil pernikahan dengan Rina Wijaya dan si satu lagi merupakan anak angkat yang diadopsi sejak bayi. Anak angkat itu bernama Naomi Nahuwai. Sejak menjadi bagian keluarga Pendeta Jacob Nahuwai, kasih sayang yang ia dapat tak pernah berbeda dengan 2 anak kandung pasangan tersebut. Kasih sayang yang Naomi dapat kini hilang. Bahkan ia berusaha disingkirkan dari keluarga Nahuwai. Pasalnya saat ini Naomi digugat ibu angkatnya untuk menghapus Nahuwai di belakang namanya di PN Jakarta Utara. Gugatan itu dilayangkan setelah Pendeta Jacob Nahuwai wafat. Almarhum Jacob begitu menyayangi Naomi, karena Naomi tak pernah menolak bila diminta bantuan oleh ayahnya. Begitu pula di luar rumah ia kerap membantu orang-orang di sekitarnya. Sampai menjelang ajal Pendeta Jacob, Naomi lah yang dicari guna membantunya saat Pendeta Jacob terbaring di rumah sakit. Sebelum wafat, Pendeta Jacob sudah mewariskan rumah dan mobil pada Naomi. Namun Pendeta Jacob belum bisa memberikan warisan pada saat itu, tapi sudah memastikan rumah di Bantar Gebang dan sebuah mobil untuk Naomi. Warisan yang bakal diberikan ke Naomi juga dikatakan ibu angkatnya, Rina Wijaya. Bahkan Naomi pernah diajak berkunjung ke rumah tersebut oleh ibu angkatnya, tapi warisan yang sudah diucapkan Pendeta Jacob Nahuwai dan dikatakan Rina Wijaya, hingga kini belum Naomi terima. Yang ia dapat malah gugatan untuk menghapus nama Nahuwai. Mama sih memang kurang ya, kurang. Tapi kalau untuk papa sangat sayang sama saya, sangat sayang sama saya, peduli. Apa yang punya mendalam dengan papa? Masalah apa yang paling mendalam? Apa? Ada peristiwa apa yang terkesan di dalam? Yang paling dalam dari semua. Pokoknya ada rasa, ya bagaimana ya, nggak bisa ditutupi kalau mereka tuh benar-benar sudah membuat saya bisa sampai saat ini. Itu juga karena mereka gitu, kasih sayang mereka ya. Biarpun bagaimanapun wataknya dari Ibu Rina gitu sangat berbeda dengan papa, tapi tetap saya sangat sayang sama mereka. Punya kenangan manis nggak sama papa? Ada kenangan paling manis sama papa ya? Membuat Tommy sendiri ya? Kenangan paling manis banget. Yang paling manis aja yang kamu selalu ingat dengan kenangan itu? Papa tuh selalu apa-apa tuh pokoknya cari saya. Kalau ada masalah apapun papa cari saya. Mau mengeluhkan, mau curhat gitu, papa pasti cari saya itu. Naomi, papa kan seorang pendeta nih. Iya betul. Beliau suka membeda-bedakan nggak dengan anak kandungnya sendiri? Oh tidak ada. Semua sama rata. Semua sama rata, adil ya. Adil. Ada cerita nggak yang menyentuh hati Naomi saat masih kecil, misalkan Naomi dibeliin baju bareng dengan saudara atau apa, ada? Iya,
ada. Jadi kalau misalnya papa keluar negeri, pasti papa tuh beli baru. Maksudnya Koko dapat, CS dapat, saya pun dapat. Itu papa. Berbeda dengan ya. Tapi jadi bukannya saya ini ya, tapi memang kenyataan seperti itu. Papa tidak pernah membedakan. Nah, kembali ke papa nih. Papa kan waktu sakit itu Naomi sejauh mana? Mengurus nggak? Mengurus papa nggak? Ngurus, saya ngurus. Ada ngurus papa juga, dan anak-anak saya pun juga ikut mengurus gitu. Memang bergantian jadwal dengan mama gitu, karena mama kan juga terlalu capek kan, karena CS Koyanes ya hanya bisa say hi doang, datang gitu, ketemu hanya lihat kondisi papa, habis itu udah tidak menjaga. Artinya Gitu. apa yang Saya sih kita sama anak ya, kita sama harus jaga papa gitu loh. Tapi mungkin mereka punya waktu sangat ini padat ya. Iya. Jadi ketika papa sakit lebih banyak Naomi ya yang merawat ya. Iya. Jadi kalau misalnya cari saya juga, karena kan ada salah satu cleaning service yang jaga papa namanya Aron. Jadi kalau panggil saya sama ini panggilnya Miron gitu. Naomi Aron gitu, Miron. Iya. Nah, ada pesan-pesan nggak Iya. ketika papa sakit? Ada pesan Naomi nanti kamu siapa Oh, gitu? nggak ada. Memang papa tuh dalam keadaan yang memang lagi pikirannya ini apa ya bilangnya ya. Di bawah sadar. Jadi kalau misalnya saya kasih apel buat papa bilang, aduh papi nggak bisa bayar ya, apelnya mahal banget ini pasti gitu. Jadi nangis gitu tiba-tiba, jadi benar-benar di bawah sadar, jadi hilang gitu loh apa yang papi kan orang berduit, masa papi nggak bisa beli apel? Enggak, papi nggak punya duit, papi mau makan, lapar ya. Itulah yang jadinya suatu kesedihan di hati, kok seorang pendeta besar bisa gitu loh ya, sakit seperti itu gitu. saat papi mau meninggal, ada nggak pesan buat Naomi? Saat Itu terakhirnya. sih, aduh, ada sih, memang sih. Cuman handphone saya hilang ya. Karena papi ada nyanyi gitu. Pokoknya ada nyanyi terus bilang papi sangat sayang sama Om. Itu ada. Cuman handphone hilang aja. Oke. Sejauh ini ketika papa atau papi udah meninggal ya, Naomi kan baru dari mana Naomi tahu bahwa Naomi dapat warisan, dapat ini? Karena memang di waktu papi masih hidup, masih sehat, papi ada ngomong masalah mengenai rumah dan mobil. Tapi papi nggak bisa kasih sekarang ya. Memang saya tahulah masalah itu memang sih masalah papi dan mami ya, jadi saya nggak bisa ikut campur. Jadi setiap ngomongin rumah buat saya itu pasti ada berantem dulu. Jadi ada drama dulu deh mereka berdua gitu loh. Jadi saya mengerti, jangan sampai karena saya dikasih rumah sama papi jadi tengkar terus gitu loh, rumah tangga ini mami dengan papi jadi berantem terus, jangan sampai. Makanya biarlah saya menunggu seperti ini, tapi kenyataannya ya gitu deh. Jadi memang pas udah papi pun nggak ada pun saya dikasih tunjuk sama mami rumah, udah dikasih lihat kok, udah dikasih lihat di Pulau Gebang. Tapi rumahnya memang udah agak hancur ya, cuman kan ya puji Tuhan lah udah dapat gitu. Iya, itu kan akhirnya kan kenapa bisa masuk ke ranah hukum gitu? Atau ada kendala di mana tiba-tiba? Ya permasalahannya awal saya 2021 itu saya meminta kepada bukan LBH Mawar Saron, tapi salah satu yang ada di LBH Mawar Saron itu saya minta tolong untuk mendamaikan mama saya dengan saya ini supaya
dan mengingatkan mama saya bahwa saya mempunyai hak. Apa yang sudah. Nah, itulah videonya sahabat yang terkasih ya, sangat menyayat-nyayat hati kita. Saya pribadi sangat miris jika ini memang benar. Saya ulangi, jika memang pernyataan ibu ini benar, sahabat. Kalau benar, cukup memalukan sih, bikin malu malah. Sangat memalukan, bikin malu. Sebagaimana kita ketahui, anak-anak almarhum Bapak Pendeta Jacob Nohoy adalah hamba-hamba Tuhan. Karena mereka seorang keturunan hamba Tuhan yang sangat terkenal sekali di Indonesia ini, sahabat. Tetapi ada beberapa hal yang menjadi reaksi saya, sahabat ya. Reaksi saya ketika melihat video ini. Kenapa ketika membuat konten tersebut, rambut ibu itu tidak disisir? Seharusnya kan disisirlah, pakai listip lah sedikit gitu kan saudaraku, supaya kelihatan tidak terlalu menderita gitu loh. Tuh rambut tak disisir ya, memang sama sekali tak dipoles dengan make up walaupun sedikit, sahabat ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Kalau ini benar, tolonglah berikan klarifikasi apa penyebabnya dari keluarga almarhum Pendeta Bapak Jacob Nohoy. Karena apa? Supaya jangan timbul tuduhan-tuduhan atau serangan-serangan kepada kekristenan. Serangan-serangan kelakuan hamba Tuhan, kok begini kan gitu ya. Janganlah sampai bikin malu. Nah, seharusnya diberikanlah klarifikasi dari keluarga Bapak almarhum Pendeta Jacob Nohoy. Sampai saat ini ketika video ini viral, sahabat ya, belum ada saya temukan video mengklarifikasi tuduhan dari seorang ibu yang mengaku anak angkat dari Bapak Pendeta Jacob Nohoy. Belum ada, saudaraku ya, video klarifikasinya. Nah, ini penting. Kenapa? Ya supaya jangan ada orang berpikiran negatif. Penting itu, sahabat. Jadi saya meminta kepada keluarga supaya berikanlah klarifikasi. Sampaikanlah itu, saudaraku. Supaya ketahuan juga kan mana yang benar, mana yang salah, dan apa penyebabnya. Jika memang ibu yang di dalam video tadi adalah penyusup dan memang ingin menjelek-jelekkan keluarga dari Bapak almarhum Pendeta Jacob Nohoy, supaya jelas kan gitu kan. Nah, supaya diproses juga secara hukum. Kalau memang itu penyusup sengaja untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu, saudara. Karena ini membawa nama pendeta, membawa nama Kristen. Nah, saudara tentu saja tidak mau dong orang berkata, bikin malu. Kristen kok begitu? Ah, sangat memalukan. Gimana dia mau memperhatikan orang lain, jemaat, anak angkatnya sendiri dibuang? Kan tak enak dengar gitu, saudara. Nah, itulah saudaraku tanggapan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.